apa? Coba. Malu sih. Ini jangan malu. Yang penting balance ya kan? Yang penting balance. Nah. Bang. Mau bayarin satu botol. A2, sini bareng sama gua. A2, bareng sama Ariel gua. mau coba nggak Ariel? Tadi lu udah bisa. Aduh, enggak. Saya bakal di sini dan ini panggung maksiat ini nggak ada boleh keluar dari sini. Saya bakal di sini, nggak boleh keluar dari sini sebelum pelaku ditangkap. Itu intinya. Intinya itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Project apa itu namanya? Project Sound Project. Terus dari pihak Ancol juga harus tuntut mereka tuh. Mana pihak Ancol tadi? Kita diem atau kebalikan? Polisi diem, duduk nonton, kita kerja. Itu aja. Oke teman-teman, tanpa harus berlama-lama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat malam sahabat TIJ, para mukibin sekalian. Berjumpa lagi di live saya. Jaringannya terganggu tidak? Sinyalnya terganggu tidak? Nah. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada segerombolan orang bikin video challenge membaca Al-Quran. Kemudian hadiahnya adalah minuman keras, khamar, saudari. Nah, itu merupakan tindakan yang tidak bisa dibiarkan, saudari. Itu tindakan yang sangat kurang ajar, kemudian menistakan Islam dan juga menistakan Al-Quran tentunya. Nah, kemarin seperti biasa, pejuang kita, pahlawan kita, saya sangat mengapresiasi, ini saya dukung ini, yakni Abuya Maulana Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Ya, beliau menggerebek tempat tersebut bersama pasukan-pasukannya, karena di sini kan beliau juga jenderal umat Islam. Nah, kalau kegiatan positif seperti itu layak diberikan label jenderal umat Islam. Nah, jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Abuya Al-Mukarram Maulana Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Bukan masalah setuju dengan beliau, bukan masalah setuju dengan gerakan beliau, tetapi ini merupakan kegiatan yang sangat positif sekali. Kita ingatkan si pelaku, ya kan? Kita suruh buat perjanjian supaya kegiatan seperti itu tidak dilakukan lagi gitu. Itu sangat bagus sekali. Saya orangnya objektif, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar gitu. Terus TIJ, pertanyaan Kibin tadi, TIJ ngapain aja, TIJ udah ngelakuin apa? Nah, itu yang perlu saya jawab sebenarnya. Pertanyaan itu yang perlu saya jawab.
amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini kalau ada suatu perkara, contohnya seperti yang terjadi di Ancol beberapa waktu yang lalu, kemudian ada beberapa kaum muslimin, apalagi jenderalnya turun ke lapangan, itu sudah lepas saya. Yang pertama, saya bukan tinggal di lokasi tersebut. Saya jauh dari lokasi tersebut. Apalagi saya juga tidak punya kapasitas untuk mengobrak-ngabrik di wilayah orang lain gitu. Bukan di wilayah saya. Ya. Jadi walaupun itu di Ancol, kemudian jenderal umat Islam tinggalnya di Bogor, itu wilayah beliau, satu pulau masih. Ya, masih bisa diakses lewat darat gitu. Agak sengau bacut ketika agak sengau dikit ketika ngomong darat. Gitu ya. Akan tetapi jangan ada kekerasan, jangan ada pukul-memukul. Memang dia menistakan Al-Quran, tetapi kita menunjukkan akhlakul karimah. Apalagi kita yang teriak-teriak, yang mengaku-ngaku zuriyah Nabi. Untuk orang yang tidak paham, kasih paham. Kasih pemahaman gitu. Jadi untuk kegiatan ini, saya apresiasi Jenderal Umat Islam, Maulana Abuya Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Dan saya bangga sebagai papa tirinya. Jujur, saya juga bangga sebagai papa tirinya. Langkah yang dilakukan oleh anak tiri saya ini merupakan langkah yang sangat luar biasa. Dan perlu diketahui ya ikhwan, bahwa menistakan Al-Quran tidak hanya dengan membuat challenge seperti apa yang dilakukan oleh beberapa orang di Ancol itu. Mengatakan ulama itu pengawalnya habaib, itu penistaan juga terhadap ulama. Terhadap Al-Quran, terhadap agama Islam. Gitu. Bercerita khurafat, mi'raj sehari 70 kali dengan mengendarai kambing, itu juga penistaan terhadap Al-Quran. Apa yang kita khianati? Surah Al-Isra. Surat Al-Isra. Saya lupa ayatnya, ayat berapa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Lebih kurang seperti itu. Kemudian mengaku-ngaku di dalam tubuh mengalir darah Nabi, nasab tersambung kepada Rasulullah, itu juga bagian daripada penistaan terhadap Al-Quran. Karena mengaku bapak selain dari bapak kita, atau saya nggak mau menyebutkan kita punya bapak, karena kita punya bapak itu bahasa Belanda dulu ya, bahasa Indonesia Belanda. Mengaku bapak selain daripada bapak kita, itu adalah terkutuk, saudara. Fahuwa mal'un. Jadi itu juga bagian daripada menistakan ajaran baginda Nabi. Jadi tidak hanya, ini bukan membanding ya, tapi tidak hanya, maksudnya tidak hanya orang yang challenge baca Al-Quran hadiahnya minuman keras, tetapi orang-orang, ya kan, orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi namun tidak terbukti, orang-orang yang berbicara tentang kebohongan mengatasnamakan Nabi, itu lebih berbahaya. Kita tidak menyepelekan seseorang itu menistakan Al-Quran dengan membuat challenge kemudian minum minuman keras sebagai hadiah. Itu sama seperti orang mengaku-ngaku zuriat, tapi lebih parah ini menyangkut akidah. Ya, apalagi Allah sampai perlu menanyakan kepada Habib kapan dia harus menurunkan bala.
Begitu saudara. Jadi kita jangan fokus di satu titik, di titik yang lain juga kita harus fokus. Kita harus bersinergi sama-sama. Nah, satu ya. Kemudian bahaya narkoba ini, khamar, itu juga harus ditertibkan. Dalam hal ini sebenarnya ini kan tugas kepolisian. Mumpung ada orang yang tidak digaji, jadi sukarelawan, siap mengobrak-abrik tempat maksiat, makanya saya di sini hanya menambahkan untuk saran gitu. Masya Allah sekali. Saya kali ini bangga sekali. Nah, bangga sekali sama Abuya Maulana Bahar bin Ali bin Sumit gitu. Dan kita yang melakukan penggerebekan seperti itu juga harus mawas diri. Mawas diri dalam artian begini. Ketika kita cinta kepada Al-Quran, ketika kita marah ketika ada orang yang mengolok-ngolok Al-Quran, kita jangan ngolok-ngolok juga. Nah, jangan cerita mungkar nangkir bisa diusir oleh leluhur kita, jangan. Itu juga bagian daripada mengolok-ngolok Al-Quran. Kemudian kita membaca Al-Quran, tidak secara tartil, belajar lagi. Kalau sudah mengaku-ngaku sebagai abuya, ngarang kitab, kemudian ulama, kita harus mempelajarinya. Kita harus mempelajarinya. Kalau kita baca tanpa mempelajarinya, tanpa tahu bagaimana makharijul hurufnya, tajwidnya, kita juga mengolok-ngolok secara tidak langsung. Kemudian ketika ada orang baca Al-Quran, tidak benar, ditegur oleh muslim yang lain, kemudian kita marah, kita fitnah dia, itu juga penghinaan terhadap Al-Quran. Kenapa? Kita membela sesuatu yang salah, kita membenarkan sesuatu yang salah, padahal ketika ada bacaan Al-Quran salah, muslim yang mendengarnya wajib untuk apa? Untuk meluruskan, mengoreksi, memberikan teguran. Jadi kalau kita nunggu tiang yang negor, nggak akan ditegur tiang, karena ini bukan tarim di Indonesia. Gitu. Yang negor-negor orang salah baca Al-Quran kan ditarim. Makanya banyak orang-orang yang dari tarim, bukan semuanya ya. Banyak yang memang hancur bacaannya tapi tidak bisa ditegur. Karena nunggu ditegur sama tiang. Nah, tapi kalau di Jawa, tiang itu manusia. Makanya banyak manusia yang memberikan teguran. Nah, tiang sama dengan orang. Kalau tidak, silap saya itu bahasa Jawa, tiang ya. Bukan tiang, maksudnya tiang masjid, bukan. Bukan pilar, bukan. Akan tetapi ini kita pilah-pilah, kita pisah-pisah. Saya tidak mengukur niat seseorang itu untuk apa dalam melakukan kebaikan. Contoh Abuya Maulana Habib Bahar bin Ali bin Sumait karamallahu wajhah, ketika beliau melakukan penggerbekan terhadap orang-orang yang melakukan challenge, kemudian hadiahnya minuman keras, apakah niatnya untuk pansos, apakah niatnya lillahi ta'ala, saya tidak bisa mengukur niat beliau, wahai mukimat semua. Jadi kita sebagai mukimat, kita tidak bisa menghukumi niat seseorang. Yang penting yang beliau lakukan itu setidaknya membebaskan emban, tugas yang diembankan oleh Rasulullah kepada kita ketika ada orang yang menghina Al-Quran, ketika ada orang yang melakukan hal yang mengolok-ngolok firman Allah, kalam Allah, itu harus ditegur. Ya, harus dilawan, harus diingatkan. Jadi begitu. Dan sebentar, ngopi dulu. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Jenderal Al-Mukarram Abuya Habib Bahar bin Ali bin Sumit ini, karena apa yang beliau lakukan ini merupakan tugas sebagai seorang muslim, sebagai seorang mujahid, sebagai asadullah atau singanya Allah, itu merupakan tugas beliau. Dan tugas kita sebagai kaum muslimin untuk amar ma'ruf nahi mungkar.
Amar ma'ruf nahi mungkar itu sekali lagi saya ulangi hukumnya farzu kifayah. Dilakukan oleh beberapa orang, kita sebagai muslim lain terlepas dari itu. Nah, ya. Kemudian di samping ini merupakan tugas seorang muslim dan juga hukumnya fardu kifayah, langkah-langkah juga perlu kita perhatikan. Seperti kita juga harus menjaga lisan, ya kan? Jangan menghina terhadap agama lain, perilaku orang lain, tetapi membimbing, menasehati. Nah, kalau selama ini kalau kita lihat kenapa bisa terjadi itu padahal dekat dengan markas besar Jenderal Umat Islam, karena didikannya kurang benar. Nah, ketika ada umat yang kocar-kacir, nggak jelas beragama, itu yang salah ulamanya di situ. Kenapa? Artinya di situ gagal dalam memberikan didikan. Nah, misalnya di Aceh nih, ada orang yang ingkar kepada Allah, melakukan maksiat, ya kan? Itu bukan semata-mata kita salahkan perilaku orang yang ada di situ. Tetapi kita juga melihat apakah peran daripada ulama di situ menegakkan amar ma'ruf dan memerangikah kemungkaran, itu juga harus kita lihat. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu terjadi di Aceh misalnya, naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai, ya, jangan sampai ada seperti itu. Ya tentu kami juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Habibana Bahar. Ya, insyaallah. Nah, tapi kita yang berjuang di jalan Allah, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika saudara-saudara kita tidak melakukan seperti kita, jangan kita jas. Maksudnya begini, saya Bahar nih, saya udah gerebek pelaku penistaan terhadap Al-Quran. Ente orang pada kemana? Itu nggak boleh, karena itu hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat, hukumnya farzu kifayah. Sholat, puasa Ramadan itu wajib. Gitu. Kita jangan sibuk ke situ sementara kita tidak membenahi diri. Paham? Kita nggak sholat, hal itu dosa besar. Kita nggak puasa Ramadan, ya kan? Kita juga melakukannya, misalnya mabuk-mabuk di belakang, kan? Cuman nggak terexpose saja. Kemudian kita ngaku-ngaku zuriyah Nabi, cerita-cerita khurafat, membelokkan akidah umat, itu ada pembiaran di situ karena yang melakukannya adalah keluarga kita. Nah, itu fatal juga. Kenapa saya katakan fatal? Ketika orang lain berbuat salah, nampak di mata kita. Ketika keluarga kita, komplotan kita berbuat salah, kita tidak mengambil tindakan. Makanya itu disebut nepotisme, tebang pilih. Dalam Islam itu tidak tebang pilih. Mau dia kawan kita, mau dia musuh kita, sama hukumnya. Dihukumi sama dia. Harus ditegur, harus diingatkan, harus diperangi kemungkaran itu. Jelas tidak? Nah, beberapa tahun yang lalu Abuya Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid ini ketika terpojok karena ketahuan sama TIJ baca kitabnya kebalik. Kemudian langkah yang beliau lakukan untuk menghapus keburukan itu atau kesalahan itu, beliau menggeruduk Al-Zaitun. Masih ingat kalian? Beliau meratakan Al-Zaitun sampai rata serata-ratanya. Nah, kali ini beliau ketahuan baca Al-Fatihahnya salah. Kemudian beliau sudah melakukan kesalahan mengeroyok anggota Banser, kemudian minta maaf, merengek-rengek. Ini mudah-mudahan setelah jihad ini jangan merengek-rengek lagi ya. Jangan nangis-nangis ente. Jangan nangis-nangis lagi. Jadi ini kayak sama ya gitu ya. Kayak sama, momennya beda, isunya berbeda gitu. Jadi dulu
beliau ketika ketahuan baca kitabnya dari kiri ke kanan, beliau mengalihkan isu dengan cara menggerebek Al-Zaitun, meratakan Al-Zaitun. Di satu sisi bagus kalau memang beliau yang ratakan. Tetapi enggak, cuman koar-koar kan, seperti biasa. Kali ini beliau ketahuan salah baca Al-Fatihah, larinya gerebek pelaku-pelaku yang membuat challenge membaca Al-Quran, hadiahnya minuman keras. Bagus sebenarnya. Tetapi kalau beliau yang lakuin, saya langsung terbaca. Karena 7 langkah beliau ke depan sudah ada di pikiran saya. Bukan karena saya memikirkan beliau setiap 24 jam, bukan, saudara. Lah. Tapi saya sangat hafal ritme yang mereka lakukan gitu. Sudah saya katakan, saya 7 langkah mereka ke depan, saya hafal betul. Tanpa harus mengingat di luar kepala, saya ingat, tahu gitu. Jadi gitu. Apa yang lakukan beliau di Ancol gitu, itu saya memberikan dukungan. Sangat. Apalagi sampai kalau beliau gerbek bandar-bandar narkoba, ya kan? Beliau gerbek begal-begal nasab, misalnya. Kayak yang di Banten itu siapa namanya? Imaduddin. Itu sudah mengolok-olok, mengobrak-abrik nasab. Padahal itu berkaitan dengan beliau, syariat itu kan. Nasab Rasulullah kan. Itu juga harus digerebek itu. Gitu ya. Gitu. Nggak ada mukibin nanya. PBI bisa apa? Kan gitu. Gua juga nanya malam ini nih sama teman-teman PWI. PWI bisa apa? Jadi kalau sudah Jenderal Umat Islam turun, menggerebek, itu sudah sah. Artinya hukum amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fardu kifayah. Dilakukan oleh beberapa orang, mewakili, itu udah tuntas, saudari. Jadi begitu, saudara. Begitu. Maka kita tunggu Jenderal Bahar menggerebek PWI-LS yang terindikasi sebagai PKI, yang terindikasi sebagai orang yang telah membubarkan pengajian yang menyebutkan bahwa datuk dalam pengajian itu. Ya, ini saya tunggu nih. Jangan terlena dengan pujian saya ini, Abu ya. Ya, geruduk PWLS, Imaduddin bin Sarman yang ada di Banten gitu, digeruduk dong. Mereka membegal nasab, mereka mengobrak-ngabrik nasab Rasulullah, saudari. Itu harus digeruduk. Karena itu lebih berbahaya daripada ini. Wali-waliullah dibuli kan, imbas daripada perilaku Imad bin Sarman, saudari. Maka saya sangat mendukung sekali pergerakan yang dilakukan oleh Abuya Al-Habib Maulana Bahar bin Ali bin Smith, saudari. Apalagi itu PWLS itu dukun rata-rata. Contohnya saya misalnya dulu ya kan, saya dukun itu. Makanya saya musuhan sama pesulap merah karena saya dukun. Gitu. Gerebek PWLS, gerebek Imad bin Sarman, kemudian gerebek juga orang-orang yang selalu membahas garomah itu sebagai khurafat. Itu garomah wali, martabat wali itu harus kita bela. Itu juga bagian daripada Al-Quran. Jadi bukan hanya orang bikin challenge, ya. Ini bukan membanding ya. Orang bikin challenge, hadiahnya minuman keras juga berbahaya. Tapi lebih berbahaya lagi, orang-orang yang mengolok-ngolok garomah wali, tidak percaya kepada waliullah, bisa terbang, bisa mi'raj sehari 70 kali, bisa ke langit nurunkan rantai, bisa ke langit nurunkan susu. Subbin laban, saudari. Kira-kira sampai di sini paham tidak? Paham tidak, saudara? Paham tidak, saudara? Jadi jangan dengan
remaja-remaja nakal aja kita amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan. Jadi tempat maksiat seperti diskotik, tempat flasyuran, ya kan? Itu harus kita gerebek. Kalau memang kita ingin menghidupkan syariat Islam, khususnya di ibu kota Jakarta, saudari. Saya sangat mendukung sekali itu. Jadi, sebelum kita gerebek ini, mantapkan dulu aturan. Contoh misalnya, kita usulkan kepada gubernur supaya di DKI Jakarta itu atau di Pulau Jawa itu disahkan perda syariat Islam. Jadi kalau misalnya kita dituntut, kita nggak perlu nangis-nangis baca kertas, nggak perlu minta maaf, karena yang kita lakukan adalah benar. Kalau nggak benar pasti kita minta maaf, kecuali TIJ, nggak benar pun dia minta maaf. Untuk memuluskan misi gitu kan, kalau TIJ gitu. Jadi kita mantapkan dulu hukum. Ketika hukum sudah ada, maka gampang untuk mengeksekusi. Dalam artian begini, kalau tidak ada hukum, bagaimana kita melakukan penegakan hukum? Jadi Abu Ya Bahar ini sebagai jenderal umat Islam itu tolong diurus gitu. Untuk di Aceh, oke lah, sudah mantap. Syariat Islamnya walaupun belum secara kafah, belum sempurna, tetapi ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita, umara kita sedang melakukan bagaimana supaya syariat Islam di Aceh itu bisa terlaksana secara kafah gitu. Ya. Supaya nanti Jenderal Bahar bisa diangkat menjadi kepala polisi syariat. Misalnya seperti di Aceh ada yang namanya Wilayatul Hizbah, polisi syariat. Polisi Wilayatul Hizbah. Jadi begitu, saudara. Dalam hal ini sekali lagi saya sangat memberikan apresiasi. Saya teman-teman yang jadi mukimat jangan sampai membuli kegiatan yang sangat mulia ini. Orang-orang yang dengan sengaja melakukan challenge, suruh hafal Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian diberikan minuman keras sebagai hadiah, itu harus dilawan, saudara. Kira-kira hal yang seperti ini bagus tidak? Apa yang dilakukan oleh Habib Bahar bagus tidak? Perlu didukung tidak? Saudara, didukung, saudara. Ini kegiatan yang sangat positif. Kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kita biarkan orang-orang menistakan Al-Quran, saudara. Termasuk menceritakan bahwa Nabi belajar nahu ke Habib, itu harus dilawan, saudara. Orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi namun tidak terbukti dan tidak terverifikasi, bahkan tidak tersambung 550 tahun, lawan, saudara. Jangan tebang pilih. Lawan. Mereka-mereka yang telah membubarkan pengajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, lawan juga itu. Itu setan itu. Kenapa saya katakan setan? Karena mereka membubarkan pengajian kiai-kiai. Bukan yang membubarkan pengajian habaib aja yang kita lawan, saudara. Yang membubarkan kajian-kajian ilmiah para kiai itu juga harus kita lawan. Jangan panggil boti, untuk kali ini jantan. Walaupun saya tahu misinya apa. Tapi saya nggak bisa membaca niat seseorang. Dukung tidak, saudara? Dukung tidak, saudara? Dukung tidak, saudara? Dukung, saudari. Kira-kira yang dilakukan oleh Habib Bahar benar tidak? Kira-kira yang dilakukan oleh Habib Bahar perlu didukung tidak? Dukung, saudara. Dukung. Orang-orang yang menceritakan khurafat, surat pengampunan dosa dari Habib hanya karena dikasih kacang oleh Bang Maman, itu juga harus kita sikat. Ratakan dia. Kebetulan kejadian itu dekat dengan jenderal umat Islam. Maksudnya rumahnya dekat, masih satu pulau gitu. Tolong disikat itu.
Cuman ngumpetnya parah itu di balik icon itu, di ketiak icon itu ngumpetnya. Jadi kalau kita ingin menyuarakan kebenaran, ingin membela Islam, membela agama, membela Al-Quran, membela Nabi, maka tidak boleh bersikap tidak adil. Tidak boleh bersikap zalim terhadap kelompok yang di luar komplotan kita. Tidak ada istilah tebang pilih. Mau adik kita, mau mak kita, mau bapak kita, mau datuk kita, mau tuan kita, mau anak buah kita. Semua sama. Begitu kalau kita ingin melakukan penegakan syariat. Begitu yang harus kita lakukan ketika kita mengikrar bahwa kita adalah mujahidin. Medsos tentunya. Di lapangan ya enggak. Kecuali samping rumah. Kira-kira sejauh ini paham tidak? Paham tidak saudara? Paham tidak saudara? Makam-makam yang telah dipalsukan, yang kosong di dalamnya, tidak ada wali, yang ada kuntet, bongkar. Itu baru pejuang Islam. Supaya tidak ada terjadi lagi praktik-praktik kemusyrikan, saudara. Ya, pengkeramatan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak ada, itu merupakan hal yang membuang-buang waktu dan energi juga ekonomi umat, saudara. Maka harus diratakan itu. Kira-kira berani tidak? Berani tidak? Kalau tidak berani, maka itu saya simpulkan adalah ajang pansos karena pelakunya adalah kenakalan-kenakalan remaja atau orang-orang random yang ada di media sosial, cuman dengan itu berani. Ya, kalau saya rasa memang begitu, karena dari dulu sampai sekarang, contoh misalnya, saya pernah ke Petamburan, di bawah-bawah pohon, itu ada yang jual nasi ketan malam, kalau kami sebutnya nasi ketan. Rok pendek, you can see, mas, mampir mas. Saya sampai shock. Waduh, banyak sekali jenderal umat Islam di sini. Imam besar umat Islam di sini. Kok masih ada yang jajan nasi ketan di sini? Yang jajan apem legit di sini? Saya pikir, saya terkejut gitu. Seumpama saya keluar dari daerah yang masih ada hutannya, tetapi diberlakukan syariat Islam, kita sudah berjuang merusak perencanaan tempat hiburan di sini, kita rusak semua. Nggak kepingin kita ada tempat hiburan. Kok di Jakarta sampai saya di ibu kota itu yang katanya pengaruh imam besar dan jenderal umat Islam itu besar sekali, tapi maksiatnya juga banyak. Terus apa yang mereka lakukan? Saya heran gitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka tiap malam sweeping tempat hiburan. Tiap hari sweeping tempat maksiat. Tiap hari menutup tempat maksiat. Tetapi kok bisa gentayangan kayak gitu? Mas, tuk mas, 300.000 aja, sedot sampai habis gitu. Astaghfirullahaladzim, walaupun gini dalam keadaan celana ya. Astaghfirullahaladzim, kok begini jadinya? Mereka ngapain aja? Katanya mereka mau membasmi maksiat, saudari. Insyaallah, saudari. Jadi begitu. Ya, yang namanya maksiat kan nggak habis-habis. Apalagi yang memberantasnya setengah hati. Ada kalkulasi untung rugi. Kalau ini membayar, jangan grebek lagi. Itu yang menghalau perjuangan, saudari. Nah, kalau nggak bayar, sikat. Kalau bayar, bersahabat. Kira-kira faham tidak, saudara? Faham tidak, saudara? Paham. Karena ritmenya sudah terbaca sama saya. Jadi blueprint rencana mereka itu sudah bocor sama saya. Contoh, saya ulangi sekali lagi kalau yang nggak paham ya. Saya ulangi sekali lagi. Dulu, waktu Abuya Maulana Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith ketahuan baca kitabnya kebalik, sungsang dari kiri ke kanan, heboh se-Indonesia. Langkah yang beliau ambil adalah meratakan Al-Zaitun, saudara. Kali ini
ketahuan beliau minta maaf sama Bansur, mengakui kesalahan, kemudian beliau itu nggak bisa ngapa-ngapain terhadap PWILS dan juga Imad bin Sarman, juga ketahuan baca Al-Fatihahnya belepotan, karena TIJ banyak membuat-buat video yang bikin beliau itu geram dan marah sekali, tapi nggak bisa apa-apa, karena beliau memang aslinya pengecut kalau nggak rame-rame. Maka momen seperti ini dimanfaatkan untuk mengunjuk gigi. Nah, PWILS nggak berani, saya yang paling berani. Bagus. Ini saya ajarkan sedikit lagi kepada Mukibin ya. Mungkin Mukibin ikut majelis, tapi majelis joget-joget, majelis cerita datuk, sehingga syariat nggak tahu. Ya, Kibin ya, saya kasih tahu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak paham amar ma'ruf nahi mungkar, berarti mengobrak-abrik atau mengepung tempat-tempat yang melakukan pelanggaran atau penghinaan, penistaan terhadap Al-Quran itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hukumnya farzu kifayah. Dilakukan oleh beberapa orang, tuntas, semua sudah terlepas tanggung jawab untuk bagian itu. Masya Allah. Nah, luar biasa. Jadi untuk hal ini saya sangat memberikan dukungan, walaupun beliau nggak minta. Beliau nggak minta. Gitu. Kira-kira sejauh ini, paham tidak saudara? Paham tidak saudara? Paham tidak? Paham saudara. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian menertibkan orang-orang yang mengolok-ngolok Al-Quran, menistakan Al-Quran di media sosial atau dimanapun itu, apalagi kita ketahui apa yang dia lakukan. Misalnya kayak challenge baca Quran, minum minuman keras, hadiahnya. Ada yang lebih penting juga, itu juga penting untuk kita labrak. Itu penting. Itu penting. Ada yang lebih penting. Yang terkait dengan akidah. Misalnya cerita-cerita di kubur ada gorengan, di kubur ada semangka, di kubur ada kursi emas. Itu cerita-cerita itu harus kita labrak juga. Itu sangat penting sekali berkaitan dengan akidah umat Islam. Saudara. Kemudian ada orang yang dengan bangganya menceritakan leluhurnya bisa mi'raj sehari 70 kali menghadap Allah ke Sidratul Muntaha dengan mengendarai kambing. Itu lebih berbahaya daripada challenge yang dibuat oleh remaja-remaja nakal ini. Lebih berbahaya. Itu juga menyangkut akidah ini. Ya, jadi sama-sama bahaya. Ini lebih bahaya tapi. Karena ini juga bagian daripada menistakan Al-Quran. Peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian dijadikan sebagai bahan plagiat atau bahan dikopi, kemudian diceritakan sama orang-orang. Seolah-olah dia lebih hebat daripada Rasulullah, sedangkan Rasulullah bisa mi'raj sekali dalam seumur hidup, dia bisa sehari 70 kali. Jadi kita harus menghidupkan akal sehat, wahai umat Islam. Jangan terkecoh dengan satu hal, walaupun hal tersebut memang harus ditertibkan. Tetapi ada hal yang lebih besar, menyangkut akidah umat Islam, itu juga perlu. Ya. Saya harap ini Abuya Jenderal Al-Mukarram Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith bisa menertibkan kitab-kitab khurafat itu, cerita-cerita khurafat itu, cerita-cerita melotot melihat Nabi, tertibkan. Antum kan cucu Nabi walaupun tidak terverifikasi selama 550 tahun. Antum cucu Nabi berdasarkan apa? Pengakuan diri sendiri. Karena di dalam tubuh saya mengalir darah suci Rasulullah. Makanya antum walaupun cucu Nabi KW tapi punya tanggung jawab sebagai muslim. Dalam hal ini. Ya. Jangan ada orang cerita-cerita khurafat, cerita ditanya sama malaikat mungkar nangkir, man rabbuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Na'udzubillahi min dzalik. Itu menyalahi aturan. Itu mengangkangi syariat. Begitu. Kalau menurut pendapat saya.
Saya siap memberikan apresiasi. Saya doakan semoga Habibana sehat walafiat. Semoga saja Habibana mau bertobat ya dari taregoh sesat dan menyesatkan. Itu juga harus dilawan. Nah, sama halnya seperti kita melawan ajaran sesat. Gitu. Ajaran sesat beda dengan ajaran beda agama. Ajaran sesat, mereka membawa nama satu agama, membawa tokoh-tokoh dalam suatu agama, kemudian membuat cerita-cerita khurafat. Itu namanya aliran sesat. Yang mengatakan rukun Islam 6 perkara, itu juga harus digeruduk. Kalau tidak digeruduk, berarti ada tebang pilih, pilih-pilih. Oh, ini saudara saya. Tentu nggak bisa. Ini bukan saudara saya. Ini PWILS, dukun nih, hajar gitu. Gitu.